Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Baik. Bapak Ibu, teman-teman, santri peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di level 1 dan ini pertemuan yang ke-8 seingat kami. Insya Allah malam hari ini atau di sesi ini kita akan mulai memperdalam seputar i'rab pada isim. Lebih tepatnya kita akan mempelajari seputar tanda i'rab pada isim. Jadi di sesi sebelumnya kita sudah belajar dua hal ya. Atau kita sudah menginformasikan akan ada dua hal yang kita pelajari secara mendalam ya. Tapi fokusnya pada poin yang kedua. Adapun yang pertama itu baru satu itu aja. Yang lainnya nanti di poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan sebab i'rab pada isim dan yang kedua adalah tanda i'rab pada isim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Jadi untuk sebab i'rab pada isim sudah kita pelajari. Sebab i'rab pada isim sudah kita pelajari. Untuk sebab dia rofa ketika dia menjadi fa'il, sebab dia nasab ketika menjadi maf'ulun bih, sebab dia jar ketika didahului huruf jar. Begitu nih Bapak Ibu nih. Ini yang Bapak-bapak kalau bisa videonya diaktifkan, yang memang sedang bisa mengaktifkan lebih baik diaktifkan biar nanti kita sama-sama serius. Soalnya di layar kami tampilkan itu layarnya yang yang muncul videonya ini Pak Muiz ya. Kalau Pak Sabto ini pakai apa itu istilahnya ya. Masya Allah. Kemudian ini sudah Pak Arif, Pak Eko, ya dan Mas Ahlan. Baik, Mas Gianto. Jadi sebab i'rab pada isim sudah kita pelajari ya. Sebab i'rab pada isim, rofa itu ketika dia jadi fa'il, kemudian nasab ketika dia jadi maf'ulun bih, dan jar ketika didahului huruf jar. Nah, sekarang kita akan mulai merinci nih terkait dengan tanda i'rab pada isim. Ya, tanda i'rab pada isim, dan itu yang insya Allah akan kita perdalam mulai dari malam hari ini, insya Allah ta'ala. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin atau di sesi sebelumnya kita pelajari ya. I'rab pada isim sebabnya kan fa'il sebabnya rofa itu ketika dia jadi fa'il, yang ini ya. Nasab ketika dia jadi maf'ulun bih atau objek, dan jar ketika dia didahului huruf jar. Contohnya adalah nasara Muhammadun Zaidan fil madrasati. Muhammadun di sini dia jadi fa'il, Zaidan di sini jadi maf'ulun bih atau objek, sedangkan al-madrasati di sini didahului huruf jar. Oke. Ini yang sudah kita pelajari berkaitan dengan sebab i'rab pada isim. Nah, berkaitan dengan tandanya, jadi kan ini kayak misal ini, Muhammadun, ini kan i'rabnya rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena Muhammadun di sini dia jadi fa'il, ya. Karena Muhammadun dia jadi fa'il, maka i'rabnya rafa. Nah, tanda dia i'rabnya rafa itu apa? Tandanya adalah dhammah. Kenapa pakai dhammah? Itu yang akan kita pelajari. Nah, jadi karena tidak semua i'rab rafa itu dhammah. Tidak semua i'rab nasab itu fathah, dan tidak semua i'rab jar itu kasrah. Tergantung jenis isimnya. Ada 9 isim yang akan kita pelajari, dan pagi tadi kita sudah muqaddimah untuk mempelajari yang pertama, yaitu isim mufrad. Tanda-tanda i'rab pada isim yang pertama yang akan kita pelajari adalah isim mufrad. Baik. Bapak Ibu teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isim mufrad ini yang pertama, ada 9 yang akan kita pelajari. Maka usahakan diingat baik-baik. Ya, bagi yang mengikuti live ataupun yang mengikuti rekaman, ya. Usahakan kalau memang yang mengikuti rekaman sudah nggak ada udzur lagi, ikut yang live, karena yang live itu biasanya lebih semangat gitu ya, insya Allah. Ya. Yang live usahakan fokus. Ya, belajar bahasa Arab itu kalau
sudah sekali, dua kali, tiga kali tidak fokus, itu dikhawatirkan nanti apa namanya akan sedikit mengganggu fokus berikutnya. Khawatirnya seperti itu, okay? Jadi kalau bisa fokus dari awal. Baik, perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, isim mufrad. Ini yang pertama. Jenis isim yang akan kita pelajari adalah isim mufrad. Contohnya di sini Khalidun, seorang Khalid. Muslimun, seorang muslim. Qalamun, sebuah pena. Masjidun, sebuah masjid. Nah, keempat contoh kata ini termasuk ke dalam kategori isim mufrad. Dari mana Ustadz kita mengetahui itu isim mufrad? Ya, simpelnya sekarang ketika nggak ada tanda-tanda lainnya. Ketika tidak ada tanda itu isim yang menunjukkan arti dua atau isim yang menunjukkan arti tidak tiga, ya kemungkinan dia isim mufrad. Kalau yang itu teman-teman nggak usah pusing banget ya, nggak usah pusing-pusing. Intinya sekarang pahami dulu ya, pahami dulu intinya bahwa isim mufrad eh, nanti tanda i'rabnya seperti apa. Itu poin pentingnya. Poin pentingnya pahami isim mufrad itu isim yang bermakna satu. Yang kedua, pahami tanda i'rab pada isim mufrad. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tanda i'rab pada isim mufrad. Siap nih Bapak Ibu, teman-teman? Nah, yang pertama, isim mufrad. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika isim mufrad, ini ya isim mufrad, dia menjadi fa'il, masih ingat ya? Ketika isim mufrad menjadi fa'il, maka i'rabnya otomatis rofa. Oke. Kemudian ketika isim mufrad rofa, maka tanda rofanya dia menggunakan dhammah. Sehingga contoh di sini arsala mengantarkan, siapa yang mengantarkan? Khalid. Khalid yang mengantarkan kan dia jadi fa'il, jadi pelaku. Fa'il itu pelaku. Maka karena Khalid dia adalah sosok pelaku yang mengantarkan, secara struktur bahasanya dia menjadi fa'il, otomatis Khalid ini i'rabnya rofa. Ketika Khalid i'rabnya rofa, tinggal dilihat dia ini bentuknya apa. Ternyata ketika dilihat bentuknya adalah isim mufrad. Khalid, kita bisa tahu oh ini seorang Khalid. Berarti karena Khalid isim mufrad yang menjadi fa'il dan i'rabnya rofa, tanda rofa untuk isim mufrad ternyata pakai dhamma. Dari sini maka Khalid kita beri harokat akhirnya dengan dhamma. Khalidun, gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nanti sebelum contoh yang lain nanti saya persilakan Bapak Ibu jika belum paham nanti bisa ditanyakan dulu. Jadi untuk poin ini nanti boleh ditanyakan, tapi masalah pelajaran di sini ya boleh ditanyakan sebelum sesi tanya jawab. Baik, ini yang pertama, Khalid. Kemudian yang kedua, isim mufrad ketika dia menjadi maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Ketika dia menjadi maf'ulun bih atau menjadi objek ya. I'rabnya apa Bapak Ibu? Nasab. Tanda nasab untuk isim mufrad adalah fathah. Saya ulangi, tanda nasab untuk isim mufrad adalah fathah. Sehingga ketika ada isim mufrad, kok i'rabnya nasab atau isim mufrad kok jadi maf'ulun bi atau objek, maka otomatis i'rabnya nasab. Ketika i'rabnya nasab, maka karena dia isim mufrad, tanda nasabnya pakai fathah. Sehingga isim mufrad yang nasab harokat akhirnya fathah. Contohnya, arsala Khalidun solihan. Di sini ada solihan. Khalid mengantarkan soleh. Nah, soleh di sini dia menjadi objek atau maf'ulun bih. Oke, dilihat. Karena dia menjadi maf'ulun bih, isim kok jadi maf'ulun bih? Otomatis, maka i'rabnya nasab. Ketika i'rabnya nasab, ya, ketika maf'ulun bih kok i'rabnya ketika i'rabnya nasab karena dia jadi maf'ulun bih, dilihat ternyata solihan di sini dia itu isim mufrad. Ketika isim mufrad berarti tanda nasabnya untuk isim mufrad menggunakan fathah. Sehingga solih
bacanya solihan pakai fathah di akhir katanya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya, ya. Ketika ada isim mufrad, kok didahului huruf jar? Didahului huruf jar. Maka otomatis i'rabnya jar. Nah, tanda jarnya isim mufrad yang didahului huruf jar tadi itu dengan kasroh. Contohnya adalah arsala Khalidun solihan ila Zaidin. Khalid mengantarkan soleh kepada Zaid. Zaid di sini, Zaid ini didahului huruf jar, ada ila di sini. Maka Zaid itu i'rabnya jar. Kenapa i'rabnya jar? Didahului huruf jar. Tanda jarnya dengan apa? Karena Zaid adalah isim mufrad, isim yang bermakna satu. Maka Zaid harokat akhirnya pakai kasroh. Sehingga bacanya Zaidin. Sehingga Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, itu tuh kalau kata tadi itu misal saya tulis di sini, nggak pakai harokat, Bapak Ibu sudah bisa menebaknya. Misal ini contoh ya. Misal, contoh. Kalau yang tadi kan gini ya. Saran. Ini contohnya. Misal, saya kasih contoh mungkin. Arsal. Kan tadi gitu ya. Arsala. Hmm. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Bisa dibaca ya, insya Allah. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada kata yang mirip. Tadi ini cuma saya tulis ulang saja. Ya, saya hanya tulis ulang saja. Ya. Ada arsala. Kalau ini arsala. Arsala telah mengantarkan. Ini kita langsung terjemahkan yang di sini telah mengantarkan. Nah, namanya mengantarkan itu kan butuh fa'il, butuh subjek. Siapa yang mengantarkan dan siapa yang diantarkan. Dia butuh subjek dan butuh objek. Nah, pertanyaannya adalah telah mengantarkan. Siapa yang mengantarkan Khalid? Nah, kalau meskipun ini tidak ada harokatnya, ya tidak ada harokatnya Bapak Ibu ya, tapi kita bisa nebak nih, namanya Khalid ini. Misal ini harokat ininya kita kasih dulu aja tidak apa-apa. Kalau yang ini nanti ya, gampang insya Allah ini nanti kita akan pelajari juga insya Allah gimana nebaknya ini harusnya bacanya gimana. Baik, arsala Khalid Salih ila Zaid. Nah, ini namanya. Nah, tinggal ujung-ujungnya yang belum ada harokatnya. Dari sini kita bisa menebak nih. Telah mengantar siapa yang mengantar? Yang mengantar Khalid. Yang diantar adalah Saleh kepada Zaid. Berarti Khalid ini dia jadi pelaku. Karena Khalid dia menjadi apa? Fa'il atau pelaku. Otomatis Khalid ini i'rabnya apa Bapak Ibu? I'rabnya rofa. Nah, karena Khalid ini i'rabnya rofa dan dilihat dia adalah isim mufrad, maka tanda rofa untuk isim mufradnya adalah dengan dhamma. Sehingga Doma. kita bisa baca, kita bisa nebak ini bacanya arsala Khalidun, gitu ya. Arsala Khalidun. Itu Bapak Ibu. Atau kita ganti pakai bahasa Indonesia saja. Misal gini. Khalid di sini dia jadi apa? Dia jadi pelaku. Karena dia jadi pelaku, i'rabnya pasti rofa. Karena sebab i'rab rofa adalah ketika dia menjadi pelaku. Nah, dilihat ternyata dia bentuknya isim mufrad. Maka karena isim mufrad i'rabnya rofa, tanda rofanya pakai dom. Sehingga kita bacanya Khalidun gitu ya. Nah, yang solihan di sini dia jadi apa? Solihan ini jadi objek. Karena dia jadi objek, kita tulis jadi objek atau maf'ulun bi. Karena dia jadi objek, ternyata objek adalah sebab isim i'rabnya apa Bapak Ibu? Nasab. Maka i'rabnya dia nasab. Oke. I'rabnya nasab dilihat kok bentuknya isim mufrad. Ternyata isim
mufrad. Isim mufrad nasab maka tandanya pakai fathah. Sehingga kita bacanya solihan. Nggak ada alif lamnya, pakai tanwin berarti ya. Solihan. Oke, gitu ya. Selesai. Kemudian Zaid. Oh, Zaid di sini ternyata didahului huruf jar. Karena didahului huruf jar, i'rabnya jar. Tanda jarnya dilihat kok isi mufrad. Maka tandanya pakai kasrah. Sehingga Zaid cara bacanya adalah Zaidin ila Zaidin. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya, Pak Eko. Ya, di mana bagian yang belum paham, yang mungkin perlu diperjelas Pak Eko, silakan. Ya. Mohon maaf, Ustaz, tanya dulu. Ketika sebelum ada harokat, misalnya tadi sebelum ada harokat arsala, Muhammadun dan seterusnya itu, cara kita menentukan ini fa'il, ini maf'ul bih, ini kalau yang jar itu insya Allah sudah jelas karena ada huruf jarnya. Ketika yang Muhammadun dan Solehan sebelum ada harokatnya kan kita Harokatnya. tidak tahu itu mufrad atau yang lain gitu. Itu caranya gimana, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik Pak Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah kalau belum tahu semisal belum ada harokatnya, ketika belum ada harokatnya. Menentukan fa'il kemudian maf'ulun bi gitu ya. Itu pakai apa gitu ya. Pakainya pakai apa? Karena kalau jar sudah jelas di dalam huruf jar gitu ya. Kalau ini kan gimana cara menentukannya? Cara menentukannya ya, cara menentukannya adalah tahu maknanya. Ini yang pertama. Tahu maknanya. Makanya dan poin tahu maknanya ini Pak Eko dan teman-teman nggak usah pusing dulu karena setiap contoh kita kasih terjemahan insya Allah. Lah Ustaz, ya nanti kurang berkembang. Tenang aja, insya Allah. Yang penting sekarang Bapak Ibu tahu konsepnya. Bahwa ketika panjenengan sudah tahu, misal gini, arsala itu artinya kan mengantar. Namanya mengantar dalam bahasa Indonesia pun sama ya. Namanya mengantar itu butuh objek. Kayak misal makan. Makan. Berarti kan ada yang makan dan ada yang dimakan. Berarti nanti ada fa'il, ada maf'ulun bi. Jadi gitu. Jadi cara menentukannya nanti kita harus paham maknanya. Dan contoh-contoh yang akan kita terapkan, insya Allah itu contoh-contoh yang ringan, yang kita akan siapkan terjemahannya untuk sekalian latihan. Jadi gimana cara mengetahuinya? Ya ketahui maknanya. Karena kita butuh tahu ini kedudukannya jadi apa. Nah, supaya tahu ini kedudukannya jadi apa, yuk kita harus tahu artinya apa. Itu satu ya. Kemudian tadi itu apa yang terakhir ya Pak Eko ya? Kok saya agak lupa. Itu, Ustaz. Kalau yang apa namanya, yang ila Zaid itu karena memang ada jar jadi jelas itu belakangnya mesti kasroh Hmm. gitu. Ya. Hmm. Ya. Kemudian ini, Ustaz, kalau kita balik susunannya boleh enggak kaidah dua saraf? Misalnya ila Zaidin arsala Khalidun solehan gitu. Oh gitu. Itu nanti saja. Kalau itu nanti Oke, saja oke. Pak Eko. Oke, oke, oke. Oke, kalau itu nanti saja. Apakah boleh dibolak-balik nanti kalau itu? Insya Allah kalau jenengan sudah paham mudah. Tapi yang jelas sekarang pahami dulu bahwa ketika dia jadi fa'il i'rabnya rofa, kalau dia isi mufrad tanda rofanya pakai dhammah. Ketika dia jadi maf'ulun bih maka i'rabnya nasab, tanda nasabnya ketika dia isi mufrad pakai fathah. Dan ketika didahului huruf jar maka i'rabnya jar, tanda jarnya kasrah ketika dia isim mufrad. Nah, jadi ini rinciannya yang ada di sini ya. Ketika Khalidun jadi arsala Khalidun solihan ila Zaidin ya. Misalnya Khalidun i'rabnya dia rafa. Kenapa rafa? Karena menjadi fa'il. Dari mana kita tahu fa'il? Dari artinya ya. Gimana cara tahu artinya? Yo berarti dihafalkan. Waduh Ustaz, gimana mau ngapalin? Banyak banget ya, santai aja. Makanya kita belajarnya pelan-pelan. Pokoknya saya sampaikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak terlalu pusing, pahami apa yang ada di hadapan kita,
Tidak usah terlalu pusing dengan yang memang belum kita pelajari. Kenapa? Karena memang itu salah satu faktor yang untuk memudahkan kita bisa memahami. Karena insya Allah nanti kalau yang kompleks-kompleks ketika kita belajarnya bertahap, insya Allah nanti juga bisa dipelajari. Tapi kalau yang sekarang, pahami dulu yang ini. Intinya sekarang Bapak Ibu paham sebabnya, sebab i'rab rofa nasab jernya. Kemudian yang kedua, paham tandanya. Untuk isim mufrad, tanda rofaknya pakai doma, tanda nasabnya pakai fathah, dan tanda jernya pakai kasrah. Oke, kita lihat solihan di sini ya. Solihan dia i'rabnya nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia menjadi maf'ulun bi atau objek. Tanda nasabnya pakai apa? Pakai fathah, solihan. Kenapa pakai fathah? Jawabannya karena dia isim mufrad. Zaidin. I'rabnya dia apa? Jer. Kenapa jer? Oh ini. Kenapa jer? Karena dia didahului huruf huruf jer ya, didahului huruf huruf jer. Tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena isim mufrad. Ini masih belum apa ya? Ini berarti karena bagian ini didahului huruf huruf jer. Tanda jernya dengan kasroh. Ini bukan fathah. Dengan kasroh karena dia isim mufrad. Baik, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Geser ya. Sebelum saya geser ke contoh, saya ingin coba tanyakan dulu. Saya ingin memastikan, ya, Pak Tikno, Abu Abdurrahman, oh, putra antum yang pertama Abdurrahman kah namanya, Pak Tikno? Anu, mic-nya, oh, mic-nya dihidupkan. Loh, putra antum yang pertama namanya Abdurrahman kah? Bukan. Oh, Apa harus bukan. Siapa? yang pertama Bayu, terus Dika, terus itu Abdurrahman yang ketiga. Oh, Abdurrahman yang terakhir, yang kemarin akikah itu ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, silakan Pak Tikno. Saya mau tanya Pak Tikno. Pak Tikno, kapan isim itu rofa? Sebab rofa itu, sebab isim rofa apa Pak Tikno? Karena menjadi fa'il. Oke, Masya Allah. Karena menjadi fa'il. Sebab isim nasab apa? Karena menjadi maf'ulun bih. Oke, Masya Allah. Pinter. Satu lagi. Kapan isim itu jer? Didahului huruf jer. Didahului huruf jar. Masya Allah. Barakallah ya Pak Tina. Pinter. Ini sekaligus informasi gitu Bapak Ibu bahwa saya itu kalau ngasih pertanyaan kadang sebenarnya inti pertanyaannya sama, tapi kadang pertanyaannya kata-katanya saya sedikit berubah-ubah. Dan itu kemarin ternyata banyak yang kejebak ya di apa namanya di soal evaluasi berapa evaluasi kedua ini. Jadi domir yang menunjukkan arti lebih dari dua atau domir yang satunya untuk yang menunjukkan makna kalau nggak salah domir kemarin yang menunjukkan makna tiga atau lebih jadi lebih dari dua atau tiga atau lebih jadi intinya sama ya gitu. Oke, coba yang selanjutnya Ibu Apriliani Mutahharah. Ibu Apriliani ini dulu yang angkatan pertama juga bukan? Bukan, Ustadz. Oh bukan, ini. Baik, Ibu Apriliani, coba tanda, jangan lihat catatan ya, tanda i'rab rofa untuk isi mufrad apa? Namanya domah, Ustadz. Doma. Kalau nasab, Fatah, kalau jer, kasroh. kasrah, masya Allah. Ini Ibu Apriliani umurnya berapa? Kok kayaknya masih anu. 25 tahun, Ustadz. Oh, gini. Berarti ya udah nggak apa-apa saya panggil ibu aja ya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Oke. Satu lagi. Kayaknya udah. Siap ya? Sekarang kita akan masuk ke contoh. Kita akan masuk ke contoh untuk isi mufrad. Mas Elzangki hadir ya? Mas Elzangki hadir nggak ini? Mas Elzangki, apakah Mas Elzangki hadir? Ini peserta termuda kita ini. Oh.
Oh, belum ada suaranya ya. Baik, sekarang kita akan lihat contohnya Bapak Ibu ya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan contoh yang pertama. Nasara rajulu tiflan fil masjid. Perhatikan ya Bapak Ibu. Nasara rajulu tiflan fil masjid. Apa itu artinya? Saya sudah sertakan artinya di sini ya. Nasara telah menolong. Ini artinya telah menolong. Bagian ini ya. Baik, nasara artinya adalah telah menolong. Siapa yang menolong? Nah, berarti kan kalau menolong, kalau ini ya, sudah tahu artinya nggih Bapak Ibu. Tadi ketika kita sudah tahu artinya, kayak misal menolong, berarti kan butuh orang yang menolong dan butuh yang ditolong, kan gitu ya. Butuh orang yang menolong dan butuh orang yang ditolong. Orang yang menolong itu disebut dengan fa'il. Orang yang ditolong itu disebut dengan maf'ulun bih. Berarti orang yang menolong fa'ilnya ini nanti i'rabnya rafa. Contohnya yang di sini isi mufrad semua insya Allah. Jadi rafa isi mufrad berarti dia harokatnya pakai doma nanti. Nah, ketika yang jadi maf'ulun bih atau objek, orang yang ditolong itu berarti kan i'rabnya nasab. Tandanya nanti pakai fathah karena isi mufrad. Nah, kita lihat nih. Telah menolong. Siapa yang menolong? Ar-rajul. Nah, kan di sini laki-laki itu berarti ar-rajul ini artinya adalah laki-laki ya. Laki-laki itu ya telah menolong seorang anak. Tifl ini anak artinya adalah anak ya. Seorang anak. Jadi nasara ar-rajulu tiflan. Saya baca nasara meskipun nggak ada harokatnya seperti ini, kita bisa nebak. Oh ini bacanya adalah nasara ar-rajulu dhamma tiflan. Kenapa kita bisa nebak itu? Karena ar-rajulu dia jadi fa'il, sedangkan fa'il i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dilihat, oh ini ar-rajul seorang laki-laki, berarti dia isim mufrad. Karena isim mufrad tanda rafa'nya pakai dhamma, sehingga bacanya adalah ar-rajulu. Siapa yang ditolong? Seorang anak. Ini dia yang ditolongnya. Maka kita jawab tiflan di sini dia jadi maf'ulun bi. Karena dia jadi maf'ulun bi i'rabnya nasab tandanya fathah karena isim mufrad. Gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada huruf jar. Oke, kalau ada huruf jar berarti ya setelahnya i'rabnya jar. Dilihat, oh ini al-masjid. Al-masjid sebuah masjid. Oh berarti ini i'rab jarnya tanda jarnya dengan kasroh karena dia isim mufrad. Maka kita baca nasara rajulu tiflan fil masjid. Ini contoh yang pertama. Mudah insya Allah Bapak Ibu ya. Teman-teman, insya Allah ini mudah. Jadi jangan pusing-pusing dulu ya. Pokoknya ingat-ingat bagian itu saja. Sebab tersebab i'rab rafa nasab jarnya tandanya. Karena semua contoh di sini insya Allah isi mufrad. Paling yang perlu Bapak Ibu lihat baik-baik adalah bagian ini. Ini yang perlu saya jelaskan juga. Jadi ketika ada isim, ingat nggak Bapak Ibu? Dulu kita pernah jelaskan kan tanda isim itu ada alif lam dan juga ada tanwin. Dan itu dua hal yang nggak bisa disatukan. Kalau sudah ada alif lam berarti nggak ada tanwin. Kalau nggak ada alif lam berarti nanti dikasih tanwin, gitu ya. Makanya lihat di sini. Yang satu ada alif lam ar-rajulu nggak pakai tanwin. Yang satu nggak ada alif lam tiflan pakai tanwin. Tapi Bapak Ibu, tiflan ini kan nasab ya. Kalau tiflan ini dibuat rofa, maka bacanya gini. Tulisannya gini jadi. Tiflun. Ada yang beda nggak? Jawab. Silakan siapa yang jawab. Apa perbedaan antara tiflan dan tiflun? Huruf lamnya berbeda. Ya, Kak. Tulisannya. Huruf lamnya berbeda. Kalau tiflun anu fa'il tiflan, kan. ya, tiflun jadi fa'il, Iya, tiflun fa'il. Terus kalau tiflan? tiflan Maf'ulun bih. maf'ul bih. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Oke, gitu. Tiflun rofa gitu ya. Tiflan nasab. Ada lagi nggak perbedaannya? Ditambahi alif. Iya, baik. Barakallahu fiik. Ditambahi alif. Iya, Bapak Ibu. Perhatikan. Jadi, isim nasab. Saya ulangi. Isim yang nasab dan dia nggak pakai alif lam, kan fathah tanwin gitu. Nah, fathah tanwin itu akan membuat isim itu ditambahi alif di ujungnya. Lihat nih, kan ini tiflun tuh.
nggak ada alifnya ujungnya tuh. Tapi kalau tiflan ini ada alifnya. Ini namanya alifut tanwin istilahnya. Alif tanwin. Alif untuk menunjukkan fathatan tanwin. Dan ini juga memudahkan kita untuk membaca. Misal nih, guys, misal kayak gini nanti kita akan ketemu lagi. Ya. Nah ini sama ya. Tiflan juga di sini. Ini juga tanwin. Fathatan tanwin. Itu kalau nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, nanti ya udah beda lagi. Nggak tanwin. Ini khusus untuk fathatan tanwin. Jadi guys, misal rojulu kan gini ya. Kalau dhamma tanwin bacanya ini rojulun. Ya, tapi kalau fathah tanwin rojulan. Rojulan. Lamnya ada tambah alifnya. Kemudian semisal tambahan lagi kolamun. Ini rafa ya. Pas nasabnya jadinya gini, kolaman. Nah, kolaman. Oke. Kemudian apa? Misal darsun, ini pelajaran. Darsun, ini rofaknya. Kalau nasabnya darsan, ditambah alif. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini simple saja, ya. Ini contoh ringan saja berkaitan dengan fathah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini mirip. Nasorot. Bedanya di sini bagian ini. Bagian fa'ilnya. Nasorot imro'atun tiflan fit tariqi. Nasorot telah menolong. Artinya kan sama ya, nasorot. Bedanya apa? Bedanya di sini ada taknya. Kenapa kok ada taknya? Karena fa'ilnya mu'annas. Fa'ilnya apa Bapak Ibu? Mu'annas. Coba perhatikan. Kalau contoh pertama, ini fa'ilnya mudzakkar, ar-rajulu, seorang laki-laki. Nah, contoh yang kedua ini fa'ilnya mu'annas, imro'atun, seorang wanita. Seorang wanita telah menolong seorang anak di jalan. Ya, berarti di sini nasorot telah menolong. Siapa yang menolong? Imro'ah. Berarti imro'ah ini jadi apa? Jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya apa Bapak Ibu? Rafa. Tanda rafanya karena ini seorang wanita, ya, seorang wanita berarti kan isim mufrad. Berarti tanda rafanya pakai domah. Nggak ada alif lamnya, berarti pakai domah tanwin. Imro'atun. Nasarat imro'atun. Oke, siapa yang ditolong oleh seorang wanita tersebut? Tiflan, seorang anak. Berarti ini nasab. Tanda nasabnya karena tiflan seorang anak isim mufrad maka pakai fathah. Maka bacanya tiflan. Nasarat imro'atun tiflan. Di mana ditolongnya? Fi ada huruf jar. At-torik. Torik ini artinya jalan. Ya, torik. Berarti dia i'rabnya jar, tandanya kasroh karena dia isim mufrad. Maka bacanya nasarat imro'atun tiflan fit toriki. Saat itu kok kenapa harus ada taknya? Iya, ini untuk tanda fa'ilnya itu mu'annas. Kayak semisal gini Bapak Ibu. Ada kola. Kalau kola kan biasanya kola. Kola Rasulullah SAW. Karena pakainya kola. Karena semisal fa'ilnya mudzakkar. Tapi ketika fa'ilnya mu'annas, maka jadinya kolat. Kolat ditambahi tak. Ditambahi taknis. Ini tak untuk menunjukkan wanita. Misal Aisyah yang berkata, qalat Aisyatu gitu ya. Kalau Rasul yang berkata qala ar-rasulu gitu. Qala ar-rasul. Baik. Itu alasannya ya. Jadi ketika fa'ilnya mu'annas maka ditambahi tak seperti ini. Oke. Sama-sama di sini ya. Kita lihat contoh yang ketiga, lebih ringan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ada Muhammad telah berkata kepada Zaid. Qala telah berkata. Siapa yang berkata? Nah, siapa yang berkata di sini? Kan kalau berkata dia nggak butuh objek ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilahnya fiil, kata kerja yang butuh objek. Ada kata kerja yang nggak butuh objek. Dalam bahasa Indonesia pun sama. Kata kerja yang butuh objek contohnya makan. Berarti ada yang memakan dan ada yang dimakan. Tapi kalau kata kerja yang tidak butuh objek, semisal contohnya berdiri. Yang dibutuhkan hanya fa'ilnya. Siapa yang berdiri? Ya udah gitu aja. Ya misal Zaid
telah berdiri. Udah selesai berarti. Beda dengan makan, berarti Zaid telah makan. Apa yang dimakan? Roti misalnya atau yang lain. Baik. Nah, sekarang qala Muhammadun. Telah berkata. Siapa yang berkata Muhammad? Berarti Muhammad di sini jadi apa Bapak Ibu? Dia jadi fa'il. Karena dia jadi fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Gitu ya. Baik. Kemudian li ada huruf jar di sini. Qala Muhammadun, Muhammad telah berkata li Zaidin kepada Zaid. Maka Zaid di sini karena didahului huruf jar, i'rabnya jar, tandanya kasroh karena dia isim mufrad. Baik. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita lanjut ke contoh berikutnya dulu ya. Nanti boleh habis ini kita tanya jawab. Contoh berikutnya ada arsala telah mengantarkan ya. Tapi saya mau coba saya jelaskan dulu mana fa'il mana maf'ulun bihnya ya. Lihat. Ini kan mengantarkan ya. Kalau ini mengantar, oh ini surat. Ya, ini surat. Seorang muslim telah mengantarkan surat. Kalau surat pasnya mengirim ya, berarti seorang muslim telah mengirimkan surat kepada seorang laki-laki atau untuk seorang laki-laki. Berarti ini fa'ilnya muslim, ar-risalah ini maf'ulun bihnya, ar-rajul ini nah, tomah ya. Rajul di sini didahului huruf jar. Saya coba minta tolong kepada Ibu Verti Deviani. Coba tebak baca aja nggak apa-apa. Sesuai dengan tadi yang saya sebutkan. Yang arsala ya Ustaz. Ya, yang arsala. Arsala muslimun ar-risalata ila rajul Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah ternyata Bu ya. Arsala muslimun ar-risalata ila rajuli. Baik, barakallahu fiik Ibu. Sekarang saya mau tanya ke Pak Yuswanto. Siapa Pak Yus? Iya, Oke, udah muslimun. Kenapa dia doma? Muslimun kedudukannya jadi apa, Pak Yus? fa'il, Fa'il. Karena dia fa'il, i'rabnya apa? doma, masuk. I'rabnya I'rabnya fa'il, i'rabnya masuk. apa? Rofa, nasab atau jar? Rofa, Iya, rofa. Oke. Tanda rofanya pakai apa, Pak Yus? doma. Pakai doma. Kenapa pakai doma? Karena rofa tadi. Bukan. Karena ini baru kita pelajari. Kenapa pakai doma? Jawabannya karena isim Fa'il, isim mufrad. mufrad. Iya, barakallahu fiik Pak Yus. Saya tanya lagi. Sekarang ar-risalata. Seorang muslim telah mengirimkan risalah, artinya adalah surat. Berarti ar-risalata. Dia kedudukannya jadi apa Pak Yus? Objek. Maf'ul bih, Maf'ulun bih, betul. Karena maf'ulun bih i'rabnya apa Pak Yus? nasab, Nasab, pinter. Masya Allah, barakallahu fiik. Tanda nasabnya apa Pak Yus? fathah. Fathah. Kenapa kok saya harus membaca fathah? Karena isim mufrad ya. Karena isi mufrad. Mufrad. Jadi ini baru satu ya. Jadi karena nanti kan ada yang kedua di 3 sampai 9. Jadi sekarang fokus yang satu saja. Baik, terakhir Pak Yus, ar-rajul. Bacanya ilar Rajuli, rajuli. Ar-rajuli. Kenapa i'rabnya apa ar-rajuli? jar, huruf Jar. jar. Kenapa jar? Diawali huruf jar, Tanda jarnya pakai apa? kasroh, Kenapa pakai kasroh? isim mufrad. Isim mufrad. Barakallahu fiik Pak Yus. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Ustaz, kok kayaknya ribet teman mau membaca. Insya Allah nggak ribet ya. Ini cuma di awal saja. Ibaratnya kayak dulu kita mau belajar membaca Quran kah itu atau belajar membaca Latin sama. Kadang dulu ngeja dulu. Ini apa, kenalan dulu hurufnya apa. Tapi setelah Bapak Ibu sudah bisa lancar membaca Quran, apakah perlu dieja? Jawabannya enggak. Apakah Bapak Ibu ketika membaca Latin sekarang perlu dieja? Jawabannya tidak. Jenengan sudah bisa lancar membaca. Sama. Nanti ketika
jenengan sudah paham struktur ini, kemudian sering praktek baca kitab, insya Allah Bapak Ibu nggak perlu banyak ngeja ini jadi apa, ini jadi apa. Tapi ketika ditanya, insya Allah bisa. Gitu ya. Barakallahu fiik Pak Yus. Alhamdulillah. Sekarang contoh yang berikutnya. Sekarang gantian. Bapak-bapak yang baca. Silakan Pak Eko. Kataba itu artinya menulis. Di sini ya. Seorang siswa telah menulis pelajaran. Berarti pelajaran ini jadi objek. Pelajaran ini tolib. Ini siswa. Pelajaran itu bahasa Arabnya dars. Nah ini dars. Pelajaran. Bil kolam. Nah ini bil kolam berarti dengan pena. Siap ya? Berarti ini failnya. Tolib. Dars. Itu maf'ulun bihnya. Bil kolam di huruf jar. Coba Pak Eko dibaca sekarang. Kataba. Kataba tolibun ad-darsan bil kolami. Hah? Ad-darsan atau ad-darsa? Ad-darsun. Hah? Ad-darsa. 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 Terus? Kataba tolibun ad-darsa bil kolami. Masya Allah. Barakallah. Betul. Kataba talibun ad-darsa bil qalami. Ya. Talibun, kataba telah menulis. Siapa yang menulis? Talib. Berarti Talib. talib. Oke, cukup ya Pak Eka. Barakallah fiik. Sekarang giliran ibu-ibu yang saya tanya. Coba saya minta tolong Ibu Zulfa. Saya Ibu Zulfa. Nah, Ustaz. Baik. Talibun, dia kedudukannya jadi apa? Tolibun kedudukannya jadi fa'il. Fa'il, i'rabnya, I'rabnya itu rofa. rofa, tandanya. Tandanya itu dhammah. Kenapa pakai domah? Karena merupakan isim mufrad. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ad-dars. Jadi apa dia? Ad-dars itu kedudukannya sebagai maf'ul bih. I'rabnya, I'rabnya itu nasab. Terus tandanya fathah. kenapa? Karena isim mufrad. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-qalami i'rabnya apa? Al-qalami i'rabnya itu jar. Kenapa? Karena tandanya Kenapa i'rabnya jar? Karena merupakan huruf. Karena jar. Didahului. Karena didahului huruf jar. Tanda jarnya? Tandanya itu kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena isim mufrad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Lancar ya. Baik, begitu nih Bapak Ibu kurang lebihnya bisa dipahami. Itu fokus kita yang sedang kita pelajari. Jadi kalau jenengan bisa menjelaskan itu berarti jenengan sudah lulus di bagian ini ya. Sudah lulus di bagian ini. Contoh terakhir, ternyata sudah jam 9. Ini kayaknya kelamaan ini materinya ya. Baik, contoh terakhir saya yang jelasin aja biar cepat. Abdullah ini sama ini belum dirubah ya. Kita langsung ke yang terakhir aja ya. Abdullah telah membeli bukunya Muhammad di rumah. Ishtara Abdullahi kitaba Muhammadin fi baitihi. Ini nanti ada pembahasan lain ya. Tapi mungkin pertemuan yang akan datang insya Allah. Ishtara itu artinya telah membeli. Siapa yang membeli? Abdullah. Berarti Abdullah ini jadi apa Bapak Ibu? Jadi fa'il. Apa yang dibeli? Kitab Muhammadin, bukunya Muhammad. Di mana dibelinya? Di fi baitihi, di rumahnya Muhammad. Saya nggak akan jelaskan terlalu panjang karena di sini kok ada sedikit perbedaan. Kayak Kitab Muhammadin ini 2 kata, Abdullah ini juga 2 kata, fi baitihi ini juga ada beberapa kata. Tapi intinya ini jadi fa'il, ini maf'ulun bih, ini didahului huruf jar. Makanya yang dilihat itu ini ya, dalnya. Abdu, kata pertamanya. Abdu di sini dia i'rabnya rafa ya. Dan domah ya. Kata pertama yang dilihat. Ini i'rabnya rafa, tandanya domah karena dia jadi fa'il, tandanya domah karena isim mufrad. Kemudian kitaba di sini dia jadi maf'ulun bihnya. Kitab Muhammadin, bukunya Muhammad. Berarti kitabah dia jadi maf'ulun bih, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena isim mufrad. Baik, dan yang terakhir di sini baiti. Nah, ini i'rabnya jar karena didahului huruf jar, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Terus kenapa ini Muhammadin kasroh? Kenapa Abdullahi kasroh? Itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya
Allah. Silakan boleh dibaca-baca dulu berkaitan dengan idhofah. Ya, berkaitan dengan idhofah bisa dibaca-baca dulu. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah. Barangkali sampai di sini dulu penjelasan kita. Semoga bisa dipahami berkaitan dengan i'rab pada isim ya untuk isim mufrad. Tanda i'rab isim mufrad. Rofaknya pakai doma, nasabnya pakai fathah, jernya pakai kasroh. Masya Allah. Gitu nggih, Bapak Ibu bisa dipahami insya Allah. Silahkan sekarang kita waktunya diskusi ya. Oh iya, kita tutup dulu ya. Berarti materi selesai. Setelah ini insya Allah kita akan ada diskusi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanya dan mohon untuk ditanyakan supaya nanti saya berharap kita masuk di sesi berikutnya Bapak Ibu sudah paham. Bagi yang mendengarkan melalui rekaman, nanti bisa ditanyakan secara langsung lewat grup ya. Nanti silahkan didiskusikan. Nanti insya Allah kita akan jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sesi materi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.